Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Izzuddin dengan NIM 160120308. Di sini saya akan jelaskan legal dan ethical issue associated with data yang pertama. Outline yang pertama hukum Indonesia, yang kedua standar internasional atau GDPR, yang ketiga standar internasional, yang keempat regulation of data atau ICT. Yang pertama hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia. Yang pertama, pengertian hukum secara umum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Yang kedua, hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Selanjutnya, hukum di Indonesia. Yang pertama, penyelenggaraan sistem elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ETI diubah jadi UU Nomor 19 Tahun 2016. Yang kedua, penjabaran tentang data elektronik pribadi UU ITE mengamatkannya dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Yang ketiga, definisi data pribadi terdapat dalam pasal 1 angka 29 PP PSTE. Data pribadi adalah data setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non elektronik. Hukum di Indonesia. Jelas hukum tindakan cracking. Cracking dimaknai sebagai peretasan dengan cara merusak sebuah sistem elektronik. Selain merusak, cracking merupakan pembajakan data pribadi maupun akun pribadi seseorang, sehingga mengakibatkan hilang atau berubah dan digunakan tanpa persetujuan pemilik. Oleh karena itu, penggunaan data pribadi oleh cracker dengan tujuan pembajakan di dunia maya dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran pasal 26 ayat 1 UU 19 tahun 2016. Hukum di Indonesia. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE. SPBE ditunjukkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE. Yang kedua, International Standard GDPR. 1. General Data Protection Regulation atau GDPR. Salah satu acuan untuk menyusun hukum perlindungan data pribadi di berbagai negara saat ini adalah General Data Protection Regulation atau GDPR. 1. General Data Protection Regulation berbeda dengan Indonesia. Terdapat beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi secara parsial. Salah satu yang kerap jadi rujukan utama saat ini justru UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE beserta dua peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya ada International Standard. 1. ISO 2701 adalah sebuah dokumen standar sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI atau Information Security Management System yang memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi atau enterprise dalam usaha rangka mengimplementasikan konsep-konsep keamanan informasi. Yang kedua, keamanan informasi erat kaitannya dengan kebocoran data yang salah satunya berhubungan erat dengan privasi data. Kita bisa lihat ya ininya. Selanjutnya ada international standard. Dalam kontrol yang ada di ISO 2701 terdapat kontrol 18 compliance baik untuk internal maupun eksternal record detailnya. Yang keempat ada regulation of data atau ICT. Selanjutnya kita lihat ada regulasi ICT, law cyber law, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Selanjutnya ada regulasi ICT, information communication telecommunication. Regulation in the cyberspace. Law regulates behavior in cyberspace. 2. Norm also regulate behavior in cyberspace. Yang ketiga, market regulate behavior in cyberspace. 4. Arsitektur regulate behavior in cyberspace. Kebijakan regulasi dan berbagai lapisan TIK. Aplikasi and Content UU 11 tahun 2008, UU 19 2016, dan berbagai UU sektoral lainnya. Selanjutnya adalah jaringan komunikasi antara komputer, LAN, internet. Selanjutnya kita bisa lihat pengaturan sektor TIK di Indonesia. Selanjutnya kita bisa regulasi TIK di Indonesia, konvergensi TIK, kelembagaan, penyelenggaraan teknologi komunikasi, penyelenggaraan sistem elektronik, penyelenggaraan penyiaran. Kita bisa regulasi entity. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.